Kata seorang ulama, kalau ada sehari mau minta hidup di bulan Ramadan, ke Mekah mau apa? Minta hidup di bulan Ramadan, walaupun 1 hari bisa selamat. Saking hebatnya detik demi detik di bulan Ramadan. Makanya orang yang celaka yaitu orang yang diberi hidup di bulan Ramadan dan tidak dapat ampunan. Pertanyaan, apa sih yang paling penting hasil dari Ramadan ini? Dengar, Rasulullah SAW bersabda, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang saum di bulan Ramadan karena iman itu jadi begini, karena yakin Ramadan ini nikmat dari Allah, perintah dari Allah untuk kebaikan, kemaslahatan, keselamatan dunia akhirat. Allah memberikan janji-janji di bulan Ramadan yang melimpah ruah dan ampunan yang tiada bertepi. Nah, ini iman ya. Jadi bukan saum hanya karena kebiasaan, bukan saum karena ikut-ikutan, bukan saum karena disuruh orang, bukan saum karena terpaksa, tapi karena yakin ini Ramadan itu luar biasa barokahnya. Wahtisaban, dan benar-benar saum ini ngarep-ngarep apa yang Allah janjikan. Tahu hasilnya apa? Gufirolahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosa-dosa yang lalu. Nah, dengar ya, itu siang. Kalau malam bagaimana? Man qoma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berdiri untuk sholat malam, apakah taraweh, tahajud, dengan yakin kepada Allah dan benar-benar ikhlas ngarep-ngarep pahala dari Allah, diampuni dosanya. Siang malam itu diampuni Allah. Kenapa sih penting sekali diampuni Allah? Ini penting ya. Setiap musibah yang menimpa kita, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpamu adalah karena dosamu sendiri. Punya dosa tidak? Tuh kan gak jawab. Punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Setiap dosa tercatat tidak? Ada balasannya tidak? Kita selama ini menderita, menanggung buah dari dosa kita. Apapun ketidaknyamanan, gelisah, sakit, ditipu, apapun mulai dari yang kecil sampai yang besar, aneka jenis musibah. Wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aidikum. Karena perbuatanmu, wa ya'fu an katsir, itu pun sudah dimaafkan yang sebagian itu. Sampai para ulama itu kalau naik kudanya rewel, langsung istighfar. Ini karena dosa yang saya lakukan. Kuda rewel. Kalau istri rewel, suami gimana? Istighfar. Astagfirullah. Pasti karena dosa saya. Jadi mulai dari tidak enak hati, cemas, sedih, kecewa, ketipu, PHK, sakit, ketombe, ambeien, terjatuh, kesabet ini, nabrak pintu. Apapun musibah adalah diundang oleh dosa kita. Makanya kalau kecopetan,
musibah yang besarnya itu bukan kecopetannya. Misal kita kecopetan, nauzubillah ya, itu musibah. Nah musibah yang besarnya tahu tidak? Yang lebih besar dari hilangnya dompet. Kita tidak ngaku dosa pengundang musibah ini. Paham kah? Enggak, yang ngangguknya cuma 5 nih. Ini musibah buat saya, astagfirullahaladzim. Kang, tolong itu yang ngawir itu apa maksudnya, Pak? Nah itu, boleh dicopot? Ya, agak kurang bijaksana. Kasihan yang di sampingnya jadi Pak Hari, apapun yang membuat orang tidak bahagia, dihindarkan saja. Nah, kurang jelas juga ada tiang itu di sana ya. Lanjut. Capek, sedih, kecewa, gangguan apapun, itu ada kontribusi dosa kita. Makanya kalau Ramadan ini sukses, berarti peluang-peluang kita sengsara kena berbagai musibah dihilangkan oleh Allah. Di dunia, di kubur, di akhirat nanti. Apalagi coba doa Lailatul Qadar bagaimana? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkan saya. Al-afu itu seperti pohon yang dicabut habis sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau kita tobatnya dengan mendapatkan ampunan dari Allah al-afu, itu habis dosa tuh. Atau seperti jejak kaki di padang pasir, kemudian ada angin, hilang itu jejak. Kita kan punya jejak, ya. Masa lalu apalagi yang punya medsos ataupun teknologi, kita ada jejak digitalnya. Tapi kalau Allah memberikan Lailatul Qadar kepada kita, hapus itu. Ini keren sekali hadirin. Kita itu tidak terancam oleh siapapun, kecuali oleh dosa kita sendiri. Kita tidak terancam oleh siapapun selain oleh dosa kita sendiri. Yang membuat kita menderita itu dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak ditobatin. Jadi kalau bapak misalkan istri negur dan sebagainya nggak enak, apa yang harus bapak lakukan kira-kira? Pak, jawab. Saya harus istighfar nih. Kenapa nggak ngejawab begini? Istighfar. Aneh sih ama. Istri yang rewel, kita yang istighfar. Pasti ada dosa bapak. Dosa saya apa? Itu dia nggak ngaku. Udah dibilangin tadi. Musibah yang besar bagi kita, kita tidak bisa ngakuin dosa sendiri. Padahal ditanya tadi banyak dosa. Enggak tobat. Susah tobat. Kenapa ya? Orang pakai susah tobat karena fokusnya adalah kesalahan orang lain. Fokusnya adalah orang lain yang salah dan kita jadi korban. Itu yang membuat kita tidak bisa tobat. Contoh kecopetan tadi, kita merasa korban copet, kita sibuk aja ngebahas copet yang kurang ajar. Itu copet kurang ajar, padahal udah nggak tahu lari kemana. Dibahas tuh 3 jam tentang copet. Dan copetnya sudah tidak ada. Copet udah hanya jadi jalan. Teguran Allah bagi kita, itu udah dapat sendiri tuh balasannya. Itu bukan urusan kita yang utama. Urusan kita, kenapa kita kepilih kecopetan? Daripada sibuk memikirkan dosa si copet, ya, cepot lagi. Copet lebih baik, kenapa ini dari 1 bis, saya yang kepilih, dosa apa? Itu sebetulnya yang keren tuh. Jadi kalau ada hal-hal yang gak enak kayak anak rewel. Gimana Bu kalau anak rewel diapain? Tuh kan. Kalau anak rewel ibu bagaimana?
Saya itu tidak boleh jengkel bulan Ramadan. Bu, kalau anak rewel, apa yang harus ibu lakukan? Astagfirullahaladzim. Bukan begitu. Itu mah sama. Marah yang dimodifikasi. Pelan, Bu. Astagfirullah, ya Allah. Ini teh buah dari dosa saya. Shh, diam sayang. Wah, bawa kayak gitu. Astagfirullah, mungkin begini saya dulu menyusahkan orang tua saya. Astagfirullah, ya Allah, ampun, ampun. Gitu. Tong itu anak saha. Loh, anak siapa? Termasuk kalau suami lagi nyebelin gitu, Bu. Ya, ibu gimana? Kenapa sih susah bener istighfar? Apa, Bu? Astagfirullah, ya Allah. Suami saya segini nyebelinnya. Ini mungkin buah dari saya sering nyebelin ke orang lain. Astagfirullah, astagfirullah. Suami marah-marah, padahal ibu enggak salah. Astagfirullah, mungkin ini ya Allah. Saya suka marah-marah ke pembantu, ke tukang sayur, astagfirullah. Nawar, sampai habis-habisan, sedang ke mall nggak pernah nawar, astagfirullah. Kemarin mau beli dukuh, nyobain habis 10 yang besar-besar, tapi belinya seons, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tidak ada satupun dosa yang kita lakukan yang Allah tidak lihat. Benar? Balik ke kita itu. Semuanya. Tapi wa ya'fu an katsir. Tapi sebagian itu yang besar udah oleh Allah nggak dibalikin atau ditahan. Sebab kalau balik semua babak belur kita ini. Udah nggak bersisa model-model kayak kita gini. Makanya Ramadan ini ampunan Allah. Sedekah gugur dosa. Rasulullah SAW bawa tongkat, mukul pohon, dosanya berguguran. Sahabat-sahabat disampaikan 4 kalimat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Rontok itu dosa sebagai gugurnya daun-daun. Masya Allah. Itu di bulan selain Ramadan. Sekarang, subhanallah, bisa 700 kali lipat berguguran dosa-dosa. Mau apa ngobrol? Mending zikir. Kecuali obrolan yang jadi amal soleh. Dahsyat. Astagfirullah. Makanya jangan sampai saum ini lewat begitu saja. Berapa hari lagi saum yang tersisa? Berapa? Iya, kita tidak tahu, Bu. Siapa tahu ibu 10 hari lagi, ya kan? Serius. Ada yang meninggal 10 Ramadan, betul? Ada yang meninggal 12 Ramadan. Ada yang jadwal dijemputnya 17 Ramadan. Enak aja nyebut 20 hari lagi. Kita tidak tahu berapa hari lagi. Tiap hari itu penting bagi kita. Penting karena kalau gini ya, kalau nanti jam 8 malam kita dijemput malaikat maut, ini saum terakhir kita nih. Ini serius, Pak. Nanti malam tugas ke Australia, ke Perth, ada pesantren Darut Tauhid di sana. Belum tentu saya hidup, benar. Belum tentu, nggak ada jaminan mendarat di lapangan terbang. Kalau takdirnya di laut, ke laut ini. Ini ceramah terakhir. Naudzubillah min dzalik, ya Allah. Tolong ya Rob. Beri kesempatan pakai lagi. Amin ya Mas.
Ini Allah mendengarkan nih setiap perkataan. Ya Rob, ini mah itu aja bahan ceramah. Jadi tegang. Astagfirullahaladzim. Belum tentu hidup tahun depan. Makanya setiap hari itu sensitif sekali. Setiap jam itu juga sensitif. Setiap menit, setiap detik, jangan disia-siakan. Petik terus sebanyak-banyaknya buah pahala di sisi Allah. Kalau diam ya zikir, istighfar. Sedekah di bulan Ramadan Rasulullah itu seperti angin. Udah gak usah dihitung-hitung, jebet-jebet saja. Keluarkan, asal terpikir mau ngasih, kasih. Kalau udah mati gak ada lagi kesempatan sedekah. Ayo, jangan sampai kita boros waktu untuk hal yang tidak manfaat. Tidak kebagian tahajud, istighfar berat itu. Berarti kita enggak kepilih oleh Allah dijamu di sepertiga malam terakhir. Jangan merasa kalau tidak tahajud itu sesuatu yang biasa, rugi. Kita tidak dapat saat mustajab sepertiga malam terakhir. Itu kita enggak kepilih itu. Harus tobat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah. Saya kesiangan. Saya cuma kebagian 2 rakaat. Saya tidak kebagian istighfar di penghujung malam. Itu rugi. Karena penghujung malam itu saat diampuni dosa. Kita bangun pas adzan. Tobat itu. Ya Allah. Saya nggak kebagian. Kotak infak lewat. Nggak lewat ke depan kita. Ya Allah, kenapa saya nggak kebagian? Begitu, bukan bersyukur. Alhamdulillah, tengah liwat gitu. Mau sedekah 20.000, lihat, plus pas dimasukin, udah mau masuk kelihatan ternyata 100. Ngejeblos. Gimana? Syukur atau istighfar? Kalau ngandelin diri maunya 20. Oleh Allah diatur salah nyabut. Harus terima kasih ya Allah. Bersyukur. Oleh Allah rada dipaksa dikit. Nah. Jadi kesimpulan Ramadan ini pelit menggunakan waktu untuk hal yang tidak manfaat. Pilihan kita isi dengan zikrullah, baca Quran, bersedekah, sholat, amal soleh apapun lakukan. Mungut sampah, nyapu, apa saja. Kullu ma'rufin khosodaqoh. Setiap kebaikan itu sedekah. Gimana kalau justru orang yang kita berbuat baik, dia tidak berterima kasih. Gimana? Itu bertambah pahalanya dengan pahala sabar. Bukan jengkel, udah dikasih tajil. Masa tajil cuma segini bu? Segitu juga dikasih. Insya Allah. Lain kali akan dikasih. Baik, itu yang pertama ya. Bahwa Ramadan ini isi dengan amal apapun. Supaya ancaman dunia akhirat kita sirna, yaitu dosa-dosa kita. Kalau saya sarankan sih banyak istighfar terus. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau kendaraannya macet aja istighfar. Yang lain-lain semuanya istighfar. Astagfirullah. Sendal nggak ketemu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya tadi nyepak sendal orang lain. Astagfirullah. Makin cepat ditegur oleh Allah, makin bagus. Yang kasihan itu yang tidak ditegur. Ini ada seorang teman di restoran, buka bersama keluarganya. Pas udah maghrib, ternyata pelayan restoran itu, ya begitulah ya.
menarik untuk dilihat aja. Istri tidak lihat, suami melirik. Tidak ada yang tahu, tapi ada yang tahu. Siapa? Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Bu, saya mau sholat maghrib dulu. Tiba-tiba nabrak pintu kaca. Jelebet. Ada tulisan awas kaca. Semua yang di restoran melihat. Udah sakit, malu. Sholatnya tuh bersimbah air mata. Ampun ya Allah. Saya ngaku tadi mata saya lihat. Iya itu. Langsung itu pintu gak kelihatan ada. Itu bagus. Itu rezeki. Bikin salah segera ditegur itu rezeki. Rezeki besar. Berarti Allah menginginkan dia segera tobat. Dan itu ciri ahli takwa. Yang kasihan yang dibiarkan. Maksiatnya sukses terus. Malah mau maksiat dikit dapatnya banyak. Dan tidak ditegur. Itu petakannya nanti balasannya bisa fatal. Jadi bagus Pak kalau dikit-dikit ada teguran dari Allah. Dikit-dikit teguran dari Allah. Bapak misalkan buka HP, lihat yang enggak gitu ya. Terus masukin HP ke saku, pas ke toilet, plung, masuk ke dalam. Udah itu. Bapak lihat yang kotor, sekarang toiletnya masuk ke tempat kotor. Istighfar, astagfirullah. Allah tahu semua yang kita lakukan. 2. Sudah habis belum waktunya? Nah, cara menjawab itu ya nggak boleh emosi. Belum, maksudnya. Kenapa harus begitu? Ya kan? Kan perkataannya sama, tapi yang menunjukkan membedakan itu nada. Belum, enak. Belum, baru juga setengah jam. Saya dari tadi loh ke sini. Siapa yang mau berhenti cuma nanya? Ayo kita biasakan ya, lembut. Sudah habis belum waktunya? Paksa itu malam. Astagfirullah. Ya Allah ampun ya. Allah tahu ini lagi bergurau. Asal jangan berlebihan, jangan bohong. Boleh. Tapi harus dipertanggungjawabkan. Ini yang kedua. Kenapa tidak buka? Padahal tidak ada yang lihat. Ini pelajaran terpenting dari Ramadan. Selain hasilnya diampuni, ada lagi satu lagi. Yaitu, kenapa kita tidak buka? Padahal tidak ada yang tahu. Sambil duduk, sambil ngemut permen, ya kan? Minum dulu ke dapur, gelegek keluar lagi, pura-pura sahur. Anak kecil aja tidak buka. Inilah sebetulnya inti takwa. Anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarok. Ibadah seakan melihat Allah. Jika kamu tidak bisa lihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi goalnya ini merasa dilihat Allah. Merasa disaksikan oleh Allah setiap saat. Ini goal sangat penting. Takwa itu, orang takwa itu la'allakum tattaqun, di antaranya adalah selalu merasa didengar, ditatap, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Kelihatan semuanya. Ayat kursi bagaimana? La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak tidur, selalu memperhatikan kita.
mengawasi, mengurus segala-galanya. Tidak ada satupun yang ada di seisi alam ini yang lepas dari penglihatan Allah, yang lepas dari kekuasaan Allah, yang lepas dari pengurusan Allah. Semuanya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat Allah dalam kesibukan, bukan sibuk seperti kita yang riweuh, tapi semua makhluk Allah ciptakan, Allah hidupkan, Allah detakkan jantungnya, Allah kasih rejeki, Allah tutup aibnya, Allah angkat, Allah turunkan, Allah hidupkan, Allah matikan. Tidak ada satupun kejadian yang lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nikmat yang datang sehalus apapun kecuali pasti dari Allah. Tidak ada musibah sekecil apapun kecuali terjadi dengan izin Allah. At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ke Allah, yahdi qalbah, Allah memberi petunjuk ke dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala-galanya. Apakah Allah menyaksikan pertemuan kita ini? Tuh kan gak jawab. Saya gak maksa ya. Cuma kalau jawab itu hati saya senang. Sedangkan amal yang disukai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Ya. Apakah Allah menyaksikan pertemuan ini? Benar? Apakah Allah tahu cicilan ibu-ibu ini? Jatuh tempo? Hutang? Apakah Allah mendengarkan waktu ibu-ibu cerewet? Dengar tidak? Waktu ngomel-ngomel Allah dengar tidak? Waktu ngebangunin anak pakai gayung Allah lihat tidak? Hah? Lihat. Baik, ini yang akan kita bahas sekarang ya. Asy-syahid. Saya sebutkan beberapa dalilnya ya. Al-Buruj ayat 9. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Tidak ada yang luput. An-Nisa 79. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah yang jadi saksi atas segala-galanya. Al-Hajj ayat 17. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. An-Nisa ayat 1. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Wa kanallahu ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Al-Ahzab ayat 52. Jadi tidak ada satupun yang tersembunyi. Hikmahnya apa? Satu, kalau kita yakin Allah Maha menyaksikan, yang pertama, susah berbuat maksiat. Tidak mau buka karena tahu Allah tahu. Ya. Suatu saat ada ibu-ibu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, susu ini tambah air. Kata anak perempuannya, jangan ibu, kata Amirul Mukminin, jangan mencampur susu dengan air, ini mau dijual. Umar bin Khattab sedang keliling mendengar percakapan ibu dan anak ini. Tapi kan Umar tidak lihat, benar ibu,
Amirul Mukminin tidak lihat. Tapi kan Allah Maha melihat, Bu. Tahu apa yang terjadi? Anaknya Umar bin Khattab dinikahkan dengan anak perempuan ini dan lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Lahir dari anak perempuan, gadis perempuan yang sangat yakin Allah mengawasi. Tuh hasilnya jadi Amirul Mukminin.